warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Yulia Mordani dengan NIM 90500123030 dari jurusan Perbankan Syariah kelas B. Baik, kali ini saya akan membahas tentang materi, yaitu permintaan dan penawaran. Selamat menyaksikan. Materi pertama, saya akan menjelaskan tentang teori permintaan dan penawaran. Yang pertama, permintaan atau demand. Permintaan menggambarkan jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Ada hubungan negatif antara harga dan jumlah yang diminta, yaitu semakin tinggi harga, semakin sedikit barang yang diminta, dan sebaliknya. Itulah yang disebut dengan hukum permintaan. Yang kedua, penawaran atau supply. Penawaran menggambarkan jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Ada hubungan positif antara harga dan jumlah yang ditawarkan, yaitu semakin tinggi harga, semakin banyak barang yang ditawarkan, dan sebaliknya. Itulah yang disebut hukum penawaran. Selanjutnya, kurva permintaan. Kurvanya dapat dilihat pada gambar. Nah, kurva permintaan adalah sebuah kurva yang menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang akan dibeli oleh konsumen. Adapun kurva penawaran, gambarnya telah dipaparkan di PPT. Jadi kurva penawaran yaitu saat jumlah harga naik, maka penawaran barang akan meningkat. Maka dapat dikatakan bahwa penawaran dan tingkat harga mempunyai hubungan secara positif. Konsumsi intertemporal konvensional dan dalam Islam. Yang pertama, kita bahas dulu tentang konvensional, yaitu konsumsi intertemporal konvensional adalah konsep dalam ekonomi yang menggambarkan keputusan konsumen mengenai pembagian konsumsi mereka antara waktu sekarang dan masa depan. Teori ini berfokus pada bagaimana individu memaksimalkan utilitas atau kepuasan mereka dengan mempertimbangkan pendapatan saat ini, pendapatan di masa depan, dan tingkat bunga. Dalam ekonomi konvensional, pendapatan adalah penjualan konsumsi dan tabungan, atau secara matematis dituliskan dengan Y sama dengan C tambah S, di mana Y itu pendapatan dan C konsumsi dan S itu tabungan. Yang kedua, pembahasan tentang konsumsi intertemporal dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, konsep konsumsi intertemporal diatur oleh prinsip-prinsip syariah yang mementingkan keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat, serta menghindari aktivitas yang dilarang seperti riba. Dalam konsep Islam yang dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW yang maknanya adalah yang kamu miliki adalah apa yang telah kamu makan dan apa yang telah kamu infakkan. Oleh karena itu, persamaan pendapatan menjadi Y sama dengan C tambah infak tambah S. Seperti yang tadi, Y itu pendapatan, C itu konsumsi, dan S itu tabungan. Itu total cost dan marginal cost. Total cost adalah biaya per unit atau dihitung dengan rumus total cost dibagi dengan output yang dihasilkan. Yang kedua, marginal cost, yaitu tambahan biaya yang muncul untuk setiap tambahan output yang dihasilkan atau dihitung dengan rumus perubahan total biaya dibagi perubahan output. Berikut contoh kurva total cost dan marginal cost. Pembahasan tentang pengaruh pajak penjualannya ada 3, yaitu turunnya total profit dari profit 1 menjadi profit 2. Yang kedua, turunnya tingkat profit maksimal yang digambarkan oleh puncak gunung kurva pada profit pada diagram bawah. Secara grafis, puncak kurva profit 1 lebih tinggi daripada puncak kurva profit 2. Yang ketiga, mengecilnya rentang skala produksi. Selanjutnya, mengenai kurva permintaan barang halal, di mana gambarnya dilihat pada PPT di atas. Nah, di mana X itu halal dan Y itu haram. Pada gambar 5.2 kita mendapatkan kesimpulan bahwa optimal solution untuk komoditas halal haram berada pada titik di mana barang haram yang dikonsumsi berada pada level 0. Hal ini senada dengan perintah Islam tentang pelarangan untuk mencampur adukan barang haram dan barang halal.